dari ayat Al-Quran, wala taqrabuz zina, ya, dan jangan pernah dekati zina. Dan beliau menyentuh dari poin-poin bagaimana supaya itu tidak terjadi. Namun saya bacakan dulu di dalam pendahuluan beliau mengatakan melihat bahwa bahaya yang ditimbulkan oleh praktek zina merupakan bahaya yang tergolong besar. Ini dulu digarisbawahi supaya orang yang mau berbuat zina berpikir berapa kali gitu. Kalau ini bukan masalah kecil tapi masalah yang besar. Dan praktik tersebut juga bertentangan dengan aturan universal yang diberlakukan untuk menjaga kejelasan nasab keturunan. Ini poin pertama. Jadi zina akan merusak jalur nasab manusia. Ya. Karena kapan dia hamil di luar nikah dari persediaan tersebut. Dan itu bisa setiap saat terjadi. Karena status sperma saya di masa subur wanita sudah cukup untuk membuat dia hamil. Ya. Nah, kalau hamil di luar nikah maka sudah cukup untuk merusak jalur nasab. Karena dikenal dengan anak zina. Kemudian juga menjaga kesucian dan kehormatan diri. Zina akan merusak itu. Kenapa dikatakan begitu? Ya, karena beliau mengatakan kesucian ini dianggap kalau kemaluan hanya diletakkan pada kemaluan yang halal saja. Karena Allah memberikan kita syahwat kepada lawan jenis laki-laki, kepada perempuan kepada laki-laki. Ini normalnya ya. Dan Allah mengajarkan caranya, yaitu nikah. Dan nikah itu sudah sering kami ingatkan teman-teman sekalian, 5 menit kalimat akad itu. Ayah atau wali si wanita mengatakan, saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya, Fulana binti Fulana dengan mas kawin ini. Si laki-laki mengatakan, saya terima. Itu saja sudah sah pernikahannya. Kalau dilengkapkan, saya terima nikahnya Fulana binti Fulana dengan mas kawin ini, maka itu juga boleh. Mau dalam keadaan dia gugup kah, dia gagap kah, dia mengatakan saya terima, cukup. Ya. Dalam bahasa Arab bisa dikatakan qabiltu atau qabiltu nikaha bimaharin madhkur. Saya terima nikahnya dengan mahar yang tersebutkan gitu. Sudah cukup. Ya. Itu sah pernikahan tersebut dengan 2 saksi, dengan kalimat akad, dengan ada walinya si wanita, ya, ada maharnya. Mereka berhubungan badan setelah itu. Semua orang juga tahu malam pertama mereka akan berhubungan badan. Bahkan setiap hari akan terjadi interaksi biologis selama mereka satu suami istri. Mereka dapatkan kenikmatan. Tidak pernah ada yang melarang mereka. Bahkan kalau hamil pun bangga. Kalau melahirkan anaknya jelas jalur nasabnya. Karena kemaluan diletakkan pada tempat yang sudah sang pencipta tentukan. Ya. Nah, kalau orang menunda-nunda pernikahan, maka yang terjadi adalah mereka akan lampiaskan syahwat yang ada kepada yang haram. Itulah dikenal dengan zina. Nikah dimulai dengan kebahagiaan, ketulusan, ya, dan akan berjalan terus dengan ketentraman jiwa pada saat melakukan interaksi biologis, dan sperma akan berkualitas karena ketenangan jiwa ini, dan juga sel telur akan juga berkualitas. Maka keturunan manusia juga akan baik. Sementara kalau zina umumnya ketakutan, yang dilakukan diikuti dengan ketakutan, kekhawatiran, maka terganggu sperma itu yang merupakan bibit manusia, begitu juga sel telur, dan terus juga anak itu tidak akan memiliki jalur nasab yang benar. Kata beliau juga mewaspadai hal-hal yang menimbulkan permusuhan serta perasaan benci di antara manusia disebabkan perusakan terhadap kehormatan istri. Ya. Karena pernah ada anak muda datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya siap kerjakan semua syariat Islam. Kecuali satu, izinkan saya berzina. Apa kata Nabi SAW? Kau mau nggak kau dilakukan pada istrimu, pada saudarimu, pada ibumu? Intinya disebutkan Nabi SAW wanita-wanita yang dekat dengan dia. Dia mengatakan tidak. Kata Nabi SAW, kalau begitu orang lain juga tidak mau. Makanya sini beliau mengatakan dalam pembukaan ini ya, sudah sangat dalam bahasan Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan juga mewaspadai hal-hal yang menimbulkan permusuhan serta perasaan benci di antara manusia disebabkan perusakan terhadap kehormatan istri. Misalnya dia selingkuh dengan istri orang lain, maka suaminya akan sakit hati. Putri, ya, saudara perempuan atau saudari perempuan dan ibu mereka. Siapapun di antara wanita yang terzinai, maka mereka punya status. Ada status kekeluargaan dengan orang lain. Dan ini jelas akan merusak tatanan kehidupan. Melihat hal itu, pantaslah bahaya praktek zina itu bobotnya setingkat di bawah, ya, di bawah praktek, di bawah pembunuhan. Di bawah pembunuhan. Oleh karena itu Allah SWT menggandengkan keduanya dalam Al-Quran dan juga Rasulullah SAW dalam keterangan hadis beliau. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, aku tidak mengetahui sebuah dosa setelah dosa membunuh jiwa yang lebih besar daripada dosa zina.
Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan pengharamannya dalam firman-Nya dalam surah Al-Furqan ayat 68 sampai 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina la yad'una, ya. Saya ulangi. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna nafsan allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-yawmal qiyamati yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man tab. Al-ayah. Artinya, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan selain Allah, syirik. Ya. Dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Ya, sesuai dengan syariat yang dibolehkan seperti berperang, seperti kalau diserang oleh musuh, seperti ada orang yang membunuh, hanya pemerintah turun tangan untuk mengeksekusi dia dan dibunuh juga misalnya. Dan mereka yang tidak berzina, setelah bunuh langsung disebutkan zina. Barang siapa melakukan demikian, maka dia mendapat pembalasan dosanya. Siapa yang syirik, siapa yang membunuh, siapa yang berzina, dia akan dapat balasan dosanya. Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat. Kalau dia tidak sempat tobat, dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang taubat. Dia taubat sebelum meninggal dunia. Dalam ayat tersebut kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan zina dengan syirik dan membunuh jiwa, dan vonis hukumannya adalah kekal dalam azab berat yang berlipat ganda. Selama pelakunya tidak menetralisir hal tersebut dengan cara bertaubat, beriman dan beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Isra ayat 30, dan ini sebab Ibnu Qayyim tulis judul buku beliau dari ayat ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji atau fahisha dan suatu jalan yang buruk. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kejinya praktek zina, dan kata fahisha yang maknanya adalah perbuatan keji ataupun kotor yang sudah mencapai tingkat yang tinggi dan dapat diakui kekejiannya oleh setiap orang berakal, bahkan oleh sebagian banyak binatang. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih dari Amr bin Maimun Al-Audi, dia berkata, aku pernah melihat pada masa jahiliyah seekor kera jantan yang berzina dengan seekor kera betina. Lalu datanglah kawanan kera mengumurumuni mereka berdua dan melempari keduanya sampai mati. Diriwayatkan Bukhari nomor 3849. Kemudian Allah SWT juga memberitahukan bahwa praktek zina adalah seburuk-buruk jalan, karena merupakan jalan kebinasaan, kehancuran dan kehinaan di dunia, siksaan dan adab di akhirat nanti. Jadi ada dua hal yang diancam. Di dunia kesengsaraan, ya, di akhirat juga dengan siksa yang berat. Dan karena menikahi, ya, mantan istri-istri ayah itu termasuk perbuatan yang sangat jelek sekali, Allah SWT mengkhususkan atau mencela tambahan bagi praktek menikahi istri orang tua, gitu kan. Allah SWT berfirman setelah secara tegas melarang kaum muslim untuk menikahi istri-istri ayah mereka, innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Sesungguhnya perbuatan amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Surah An-Nisa. Yang dimaksudkan adalah itu terhitung zina, menikahi mantan istrinya ayah. Jadi walaupun misalnya seorang duda punya anak umur 25 tahun misalnya, kemudian dia menikah setelah istrinya meninggal atau dia cerai si duda ini dengan wanita umur 17 tahun misalnya, maka walaupun si istri ayah ini sekarang lebih muda daripada anak si duda ini, tetap itu menjadi ibunya, dan itu haram untuk dia nikahi aja dihitung zina, apalagi kalau dia memang sampai mengganggunya gitu. Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, juga menggantungkan keberuntungan seorang hamba pada kemampuannya dalam menjaga kehormatannya. Kehormatan maksudnya nama baiknya, termasuk masalah tidak meletakkan kemaluan kepada kemaluan yang haram. Dan tidak ada jalan menuju keberuntungan tanpa ada kehormatan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lengkap 7 ayat di awal surah Al-Mu'minun yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Salah satunya nanti tentang masalah menjaga kehormatan ini. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman itu. Siapa mereka orang beriman itu? Supaya kita dapat gelar ini. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang pada salat mereka khusyuk. Ya. Mereka konsentrasi. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan mereka yang menjauhi perbuatan dan perkataan-perkataan yang tidak berguna. Artinya tidak ada nilainya.
bukan lagi maksiat, maksiat itu sudah jelas haram. Omong kosong, buang-buang waktu, ya, itu sudah tidak lagi dikerjakan oleh mereka. Orang beriman. Yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan mereka menunaikan zakat harta mereka. Yang keempat, walladzina hum lifurujim hafizun, dan mereka yang menjaga kehormatan kemaluan mereka. Nah, ini perhatikan ya. Umumnya perintah-perintah tadi sebelumnya itu hanya satu ayat, tapi di sini untuk menjaga kehormatan dan tidak berzina, Allah mengatakan ada tambahannya, ya. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka yang menjaga kehormatan kemaluan mereka, maksudnya tidak diletakkan kecuali pada yang halal saja, illa ala azwajim aw ma malakat aymanum fa innahum ghairu malumin, kecuali pada istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Boleh lampiaskan, tapi pada yang halal. Lalu Allah bilang, faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun, dan barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Maksudnya mencari kemaluan yang haram, maka mereka dianggap melampaui batas, ya. Dan ini sudah sering saya bahasakan teman-teman sekalian. Kita bersyukur berada Allah lahirkan kita di Indonesia, ya, karena di tempat kita ini bukan hal yang sulit untuk menikah, mudah gitu, asal kita mau saja, ya. Kita bisa menikah dengan perangkat alat sholat, kita bisa menikah dengan orang-orang yang sepadan dengan kita, dan banyak orang yang tidak mampu yang bisa kita jadikan sebagai pasangan kita. Yang penting intinya mereka beragama, kan gitu. Ya. Beberapa wilayah sulit sekali untuk menikah, termasuk di negara-negara Timur Tengah yang kami tahu. Bahkan di beberapa negara-negara Eropa itu sulit sekali mereka untuk menikah. Apakah itu karena biaya yang besar atau memang karena memang tradisi masyarakat yang menganggap nikah muda itu sesuatu yang memilukan dan memalukan. Kata beliau, dalam ayat-ayat ini ada 3 hal yang diungkapkan, yaitu pertama bahwa orang yang tidak menjaga kemaluannya tidak akan masuk termasuk orang yang beruntung. Yang kedua, dia akan termasuk orang-orang tercela, dan yang ketiga dia termasuk orang yang melampaui batas. Jadi tidak akan mendapat keberuntungan serta berhak mendapatkan predikat tanda kutip melampaui batas. Ya. Dan jatuh pada tingkatan yang membuatnya tercela. Padahal beratnya beban dalam menahan syahwat itu lebih ringan ketimbang menanggung sebagian akibat yang disebutkan tadi. Selain itu pula, Allah Subhanahu wa taala telah menyindir manusia yang selalu berkeluh kesah, tidak sabar dan tidak mampu mengendalikan diri saat mendapatkan kebahagiaan. Demikian pula kesusahan. Bila mendapat kebahagiaan dia menjadi kikir, tidak mau memberi, dan bila mendapatkan kesusahan dia banyak mengeluh. Begitulah sifat umum manusia. Kecuali orang yang memang dikecualikan oleh Allah dari hamba-hambanya, dan di antara mereka adalah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang Allah pilih khususnya dalam surah Al-Ma'arij ayat 29 sampai 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina li furujihim hafizun illa ala azwajim aw ma malakat aymanum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Dan orang yang memelihara kemaluan mereka kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak mereka, maka sungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barang siapa yang mencari di balik itu bukan pada yang halal, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Ya. Oleh karenanya Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW untuk memerintahkan orang-orang mukmin agar menjaga pandangan dan kemaluan mereka. Juga diberitahukan kepada mereka bahwa Allah Ta'ala selalu menyaksikan amal perbuatan mereka. Allah sebutkan dalam surah Ghafir ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu apa yang dirahasiakan oleh mata dan apa yang disembunyikan oleh hati. Dan karena ujung pangkal dari perbuatan zina yang keji ini adalah pandangan mata, ya, maka Allah SWT lebih mendahulukan perintah untuk memalingkan pandangan mata sebelum perintah untuk menjaga kemaluan. Karena banyak musibah besar yang asal muasalnya adalah dari pandangan. Seperti kobaran api yang besar, asalnya ada dari percikan api yang kecil. Mulanya hanya pandangan, kemudian khayalan, kemudian langkah nyata, kemudian terjadinya musibah yang merupakan kesalahan besar, yaitu zina. Oleh karenanya, ada yang mengatakan bahwa barang siapa yang bisa menjaga 4 hal, maka berarti dia telah menyelamatkan agamanya. Yang pertama, ya, al-lahawat, atau terjemahannya pandangan pertama kepada yang haram, ya. Kemudian yang kedua, al-khatarat, kata beliau, atau fikiran yang melintas di benak.
Yang ketiga, al-lafadhat atau lidah dan ucapan. Kemudian yang terakhir, ya, al-khatawat atau langkah-langkah untuk sebuah perbuatan. Lalu beliau mengatakan, dan sejognyanya seorang hamba itu bersedia untuk menjadi penjaga diri dari 4 hal tersebut di atas dengan ketat. Sebab dari situlah musuh akan datang menyerang, merasuk ke dalam diri dan merusak segala sesuatu. Bagaimana kita mengontrol 4 hal ini, maka insya Allah kita akan jauh sekali dari pelanggaran agama yang satu ini. Dan semoga Allah SWT selamatkan kita, karena memang syahwat ini sangat bergejolak dan besar. Dan memang pada saat sedang datang kita dianjurkan untuk bersabar, supaya jangan sampai terjerumus dalam hal tersebut. Dan bagaimana kita mempercepat pernikahan kita atau pernikahan kita supaya kita mendapatkan tempat pelampiasan yang halal, tidak terjerumus pada yang zina, ya.